AI, terus kemudian ada untuk desain dan experience, dan juga untuk digital product engineering di sini untuk yang all developers maupun untuk yang terakhir adalah untuk yang product management seperti PO, Scrum Master dan yang lain-lain ini masuk dalam chapters ini gitu. Oke, next. Nah, ini innovation framework kita yang ada di di Telkom begitu. Jadi kita melihat inovasi itu baik dari internal maupun eksternal. Terus kemudian ada 3 inisiatif gitu yang ada di dalam gitu, baik melalui Tribes, Amuba maupun Indigo untuk yang digital startup yang dari eksternal. Dan ini targetnya adalah memang bagaimana kita bisa mengenerate revenue, benefit maupun valuasi karena kita mulai memiliki inisiatif baik untuk yang internal maupun untuk eksternal. Oke, next. Nah, ini sedikit tentang Indigo. Jadi ini Indigo ini adalah startup program kita untuk pre-startup sampai untuk yang incubation kita gitu ya. Jadi mulai dari Indigo Academy sampai dengan ke akseleratornya. Oke, next. Ini ada beberapa contoh saja yang ada saat ini. Nah, ini yang tadinya ini kita inkubasi mulai dari awal gitu ya, Privy, Notluck dan Run System. Sekarang ini value-nya sudah besar dan Run System ini bahkan sudah IPO. Oke, next. Ya. Dan satu hal lagi untuk culture di BUMN memang kita menggunakan akhlak untuk seluruh BUMN dan kita terjemahkan begitu ya bahwa kita punya Telkom Coach gitu, bahwa customer centricity, open mind, data driven, agile innovation dan continuous improvement ini adalah bagian dari keseharian kita begitu. Oke. Ya, mungkin ini saya cerita sekilas saja. Gimana sih sekarang kalau namanya talent-talent kita, terus kemudian bekerja di Telkom itu seperti apa? Mungkin bisa digambarkan di video ini sedikit saja. Oke, next. Mau tahu tempat yang seru, tempat kerja sambil nambah ilmu. Kembangkan dirimu di sini, rencanakan karirmu sendiri. Aku bisa, kamu bisa, berbuat nyata dan berbagi untuk sesama. Tempat para juara, inovasi digital, lingkungan kerja yang fleksibel dan dinamis. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Belajar apa saja bisa di sini, semua ada. Jelajahi peluangmu, dapatkan beasiswa. Kita bergerak bersama-sama untuk Indonesia. Wujudkanlah kontribusimu, ayo bikin nyata. Inovasi tanpa henti bersama para pemimpin terbaik. Jadilah CEO startupmu sendiri. Ayo bergegas and join us, orang-orang penuh kreativitas. Bersama kita hadapi era digital, kita jadi juara. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Bekerja dan berkarya dengan hati, dikelilingi oleh orang-orang terbaik. Tantangan baru akan kamu hadapi, buktikan pada dirimu, kau pasti bisa atasi. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Telkom Indonesia, kami menyambut talenta muda terbaik. Telkom Indonesia, ayo bergabung dengan kami di sini. Bergabung dengan kami, Telkom Indonesia. Baik. Ya.
Ya, itu mungkin tadi ini karena di sini juga banyak teman-teman millennials gitu ya, sesuai dengan tema kita gitu. Jadi di apa namanya di Telkom di sini ada beberapa program ya, baik untuk yang fresh graduate maupun untuk yang sudah experience gitu ya, dan juga untuk yang masih mahasiswa itu ada untuk intern ya, untuk internship. Ini yang kita mengundang seluruh talent-talent juga untuk tadi untuk masuk dan apa namanya bergabung eh, ikut dalam proses transformasi yang sedang kita jalani. Oke, next. Ya, ini mungkin bisa diikuti di sini kalau teman-teman mau ikut melihat perkembangannya bisa follow di IG gitu ya untuk Pipingin Telkom gitu untuk sama-sama kita learn dan grow juga untuk kontribusi kita ke Indonesia. Oke, mungkin ini terakhir dari saya gitu ya. Next. Ya, mungkin ini bagian dari tadi begitu kita bicara transformasi, bicara perubahan, itu tidak lepas daripada inovasi yang harus terus kita lakukan gitu. Artinya perubahan-perubahan tadi kita anggap sebagai satu inovasi gitu. Jadi apa namanya Itu ada yang antar makanan. seperti Steve Jobs bilang di sini gitu ya. Jadi kita bicara inovasi itu adalah kemampuan kita untuk melihatnya sebagai satu opportunity gitu. Jadi ini adalah satu peluang gitu untuk kita semua gitu ya. Bukan satu ancaman gitu. Tapi kembali lagi untuk kita bisa stay apa namanya tetap ada gitu ya. Ini ternyata inovasi itu apa namanya the only way ya untuk kita bisa untuk bertahan, untuk bisa menjadi pemenang. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Eri. Wah, presentasi yang Waalaikumsalam, sangat Eri. menarik ya. Jadi Waalaikumsalam. saya coba merangkum sedikit sebelum kita masuk ke pembicara kedua nih. Bapak mulai dengan Charles Darwin. Intinya kita harus bisa beradaptasi. Dan Bapak akhiri dengan Steve Jobs yang menyatakan bahwa jangan takut terhadap perubahan, bukanlah ancaman, tapi kesempatan. Nah, satu mungkin yang terakhir yang saya kutip tadi sangat menarik kan ya, saya mendengar Bapak mengatakan digital will become everyone second spouse. Wah, ini agak bahaya juga. Jadi kita memang jadi kecanduan teknologi nantinya ke depan, Pak. Jadi terima kasih Pak Eri, sangat menarik presentasi Bapak. Tapi untuk pemirsa semua, sebelum boleh silakan dituliskan kalau ada pertanyaan dan sebagainya, dituliskan di chat dulu, boleh kita keep dulu ya. Karena biar kita bisa masuk dulu ke sesi kedua. Dengan pembicara kedua kita adalah Bapak Maurits Panggabean. Izinkan saya membacakan sedikit CV beliau. Beliau adalah alumnus dari Elektro ITB dan juga dari Eindhoven University of Technology dan yang PhD beliau di Norwegian University of Science and Technology. Beliau ini seorang peneliti tulen ya. Beliau ada di Research and Department untuk encoder dan decoder hardware, sepertinya di imaging ya Pak ya. Ya, jadi terbaik di dunia sejak awal 2013 di perusahaan teknologi kelas dunia di Oslo, Norwegia. Di tengah dinamika keceriaan hidup bersama keluarga, beliau mempunyai istri dan 2 putri. Beliau juga mengembangkan sejumlah bisnis di Kota Medan sebagai entrepreneur. Di waktu luang ini beliau juga tetap melanjutkan pendidikan, tesis untuk bidang teologi dan ilmu sosial, dan juga beliau sudah ingin berencana mengambil doktoral kedua mulai Agustus. Selain itu juga beliau memang sangat aktif dalam pelayanan sosial. Jadi mungkin ini selamat siang ya Pak Morris di Norwegia. Iya, selamat malam, selamat siang di sini jam 2 Jam siang 2 Pak di sini. siang. Iya. Kalau di Indonesia, waktu Indonesia Barat ini mendekati jam 8 malam, Pak. Jadi waktu dan tempat dipersilakan Pak Maurits. Baik. Iya, izinkan saya share screen ya, Bapak Ibu sekalian.
Baik, apakah sudah terlihat tulisan appear accelerating digital transformation? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Sudah. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang sudah bergabung, sudah ada Selamat malam. 231 orang. Wah, ini luar biasa semangatnya, dan semoga bisa tetap tune in dengan apa yang akan saya sampaikan. Baik, horas, Pak. Seras. Iya, baik. Saya akan membagikan insight dan tentang accelerating digital transformation, mempercepat transformasi digital dari Appear. Ini tempat saya bekerja di Norwegia. Dan kita akan mulai perjalanan kita dengan tentang kisah ini. Itu ada 3 layer atau lapisan transformasi yang saya akan cover secara singkat. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah corporate transformation, jadi transformasi di skala korporasi, yaitu di perusahaan kami di Appear. Ya. Kemudian saya akan masuk bagaimana melalui produk-produk inovatif kami ikut terlibat di dalam transformasi digital skala global, yaitu secara khusus melalui video dan audio digital. Jadi kalau Bapak Ibu menikmati layanan lewat YouTube gitu, misalkan, sangat mungkin bahwa video yang sudah Bapak Ibu saksikan di sana sudah diproses somehow along the way di dalam transmisinya itu melalui produk kami. Dan produk kami juga sudah dipakai di beberapa TVC dan perusahaan di Indonesia, dan saat ini juga sedang dalam proses tender dengan satu TV nasional gitu. Nah, tapi kemudian kuncinya adalah bagaimana transformasi individu dan tim di dalam perusahaan itu menjadi kunci sebenarnya. Jadi saya akan share juga sedikit insight kepada khususnya untuk teman-teman pendengar yang orang muda, milenial ya, bagaimana kita bisa belajar mempersiapkan diri ikut ambil bagian di dalam proses transformasi digital ini. Jadi intinya people, teknologi, dan proses ya. Baik. Apakah Appear? Jadi Appear ini adalah sebuah perusahaan teknologi yang ada di Oslo, Norwegia, dan kami adalah sebuah perusahaan yang secara global leading di media processing and delivery. Jadi visinya adalah bahwa kami ingin menjadi perusahaan yang menyediakan teknologi backbone, ya, backbone yang digunakan atau dipakai oleh production companies, telcos, broadcasters untuk mendeliver pengalaman menikmati immersive live media. Ya. Nah, kita mulai di tahun 2004 berdiri, itu didirikan oleh 10 orang former employee dari perusahaan yang lebih udah ada sebelumnya, itu Tenberg Television, dan plus CEO-nya, mereka mendirikan perusahaan ini tahun 2004, dan saat ini kita sudah install produk kita di lebih 100 negara. Ya, Bapak Ibu. Kemudian itu cover di 5 kontinen, di 5 benua, dan saat ini di tim kita ada 25 lebih nationalities ya, dari 25 negara, dan lebih 150 employee saat ini. Total kita ada kantor di Bangkok dan kemudian di US dan di UK. Jadi 2004 kita berdiri as a startup, dan 2007 mulai cash flow-nya positif dan profitable sampai saat ini ya, setiap tahun, dan juga kita sekarang trennya terus menaik gitu ya. Nah, namun Bapak Ibu, di sini menjadi tantangan adalah, jadi kalau dari startup itu easy to have really high growth ya per year, because it's startup itu, it starts from zero gitu kan, dan kemudian terus meningkat. Namun seiring dengan perkembangan waktu nanti it will hit akan masuk ke level plateau gitu loh. Nah, sekarang bagaimana tantangannya ketika itu masuk,
bisa menaikkan growth terus gitu. Nah, Appear saat ini ingin mencapai 35% growth year on year gitu ya, Bapak Ibu. Kan kemudian kita punya visi untuk IPO, go public, masuk bursa suatu saat, barangkali bursa di Oslo. Dan juga tahun 2021, tahun ini menambah 50 lebih lagi employee. Nah, bagaimana kita bisa mencapai ini? Nah, akhirnya bahwa kita harus melihat, meskipun kita perusahaannya medium scale gitu ya, namun perlu mengadopsi agile framework gitu di dalam seluruh lini. Nah, saya teringat dengan satu quote dari Albert Einstein, dia bilang begini. Jadi kalau kita ingin sesuatu perubahan, namun kita terus saja melakukan hal yang sama, berulang-ulang, dan mengharapkan perubahan hasil yang berbeda, itu Albert Einstein sebut insanity, sebuah kegilaan gitu. Karena it's impossible gitu loh. Jadi kalau kita ingin menghasilkan results yang berbeda, hasil yang berbeda, maka memang tidak mungkin kita akan melakukan hal yang sama yang sudah kita lakukan terus-menerus gitu. We have to change gitulah, ada proses transformasi tadi. Ya. Jadi bagaimana akhirnya kami melakukan itu? Nah, salah satu yang mendrive adalah bahwa as a corporate, as a company, kami perlu mendefinisikan core values yang memang diresapi oleh seluruh individu di perusahaan. Saat ini kami ada 4 core values. Yang pertama sekali itu customer collaboration. Jadi suksesnya kita itu dibangun dari suksesnya customer. Jadi pola pikir corporate di level corporate itu memang sudah harus berubah juga gitu ya. Jadi dan memang terasa seperti yang kami alami di tim ya. Ya kita terus membangun dan merespon, mendapatkan feedback dari customer, dan kemudian bagaimana merespon terhadap kebutuhan itu as soon as possible in the highest quality possible. Nah ini, tapi juga integrity menjadi penting. Jadi kami percaya bahwa kejujuran secara etis, secara legal, secara fair ya dalam semua keadaan. Jadi we play by the rules. Nah, kita coba honest. Jadi integrity sangat penting. Kemudian tentu quality. Jadi ini sangat saya rasakan sekali bekerja di sini bahwa kita aim for the best quality di dalam delivery kita. Ya. Dan kemudian yang terutama, nah ini balik lagi kepada talent. Jadi semua ini customer mindset, integrity, quality, all boils down to the talents. Ya. Jadi suksesnya hanya bisa dicapai dengan talent yang the best, working dengan highly experienced team. Ya. Nah, outputnya apa dari proses secara corporate transformasi ini yang terus berkembang di Appear? Bahwa akhirnya customer-nya kita, Bapak Ibu, itu benar-benar percaya kepada kita jadi pelanggan. Nah, saat ini kita punya lebih dari 150 customer, termasuk business partner di seluruh dunia. Nah, ini hanya sedikit dari beberapa ya customer-nya kita. Dan mereka very happy gitu, very happy. Karena ini kita ada di field yang area yang sangat kompetitif. Nah, sekarang saya masuk kepada bagaimana Appear dengan corporate transformation tadi dari tahun 2004 menjawab atau berkontribusi terhadap global digital transformation. Nah, itu melalui produk di market-marketnya kami. Ya. Jadi ada 3 market yang di-cover oleh Appear. Yang pertama itu contribution, yaitu misalnya kita sedang recording di studio atau langsung di stadion sepak bola misalkan, atau di ruang studio berita. Nah, dari kamera itu langsung gitu ya. Nah, itu satu area contribution namanya. Nah, produk kami namanya X Platform. Ini yang juga saya kerjakan sehari-hari di bagian encoder dan decodernya. Dan kemudian juga di live compression. Jadi bagaimana di
siaran live, tapi kemudian dikompresi dan langsung outputnya ke yang bisa ke operator dan ke customer, ya, consumer. Dan ini kita punya produk namanya Neo, dan juga head-end distribution. Jadi masuk juga ke ya ini tadi ya, melalui kabel atau fiber, satellite ya, atau OTT over the internet. Dan ini kita punya XC platform. Jadi 3 platform ini yang menjadi produknya Appear, dan ada perjalanannya itu Bapak Ibu mulai dari source. Jadi ini misalkan dari arena di sampai ke studio, misalnya di sepak bola gitu ya, atau misalnya buat badminton, dari kamera kemudian masuk ke proses editing di dalam studio. Nah, itu kan dari studio ke broadcast video networks. Nah, dari source ke edit ini, nah kita punya solusinya gitu ya. Kemudian masuk ke level operators yang akan dari broadcaster ke distributor itu ya. Dan ini juga solusinya sama, Neo tadi dan X platform, dan masuk ke distribusi dan itu ke consumer. Dan semua ini kita cover gitu ya, Bapak Ibu. Nah, supaya memberikan contoh yang lebih jelas kontribusinya seperti apa, saya akan share beberapa case customer. Nah, inilah beberapa contoh kontribusi Appear terhadap digital transformation yang barangkali Bapak Ibu sendiri juga sudah nikmati sebenarnya. Nah, contoh. Nah, kalau Bapak Ibu nonton F1, Formula E, kemarin Piala Dunia itu di Rusia, kemudian Liga Italia, kemudian ini ada Roland Garros MotoGP kalau suka balapan gitu kan. Nah, ini semua sudah di video yang sudah di Bapak Ibu tonton, lalu ini sudah diproses melalui produk-produknya Appear ya, along the way. Nah, ini menarik, ada satu tulisan di sini bahwa 60% dari orang itu akan lebih suka nonton siaran live online kalau dia nggak terdelay gitu loh dari broadcast-nya. Nah, di sini delay menjadi sangat penting. Kemudian contoh lagi yang saya share, ini e-sport Bapak Ibu. E-sport ini sebuah olahraga yang paling cepat perkembangannya sebenarnya di dunia. Nah, ini saya cover di contoh dari tahun 2019, di mana diestimasi itu bahwa penonton viewer seluruh dunia itu akan berkembang sampai 6.045 juta. Nah, ini bisa lebih daripada semua yang nonton Netflix, Hulu, HBO, ESPN semuanya digabung gitu ya. Nah, ini contoh di BlizzCon 2019, di mana itu perusahaan di Amerika memang mereka menggunakan produknya Appear, yaitu X platform, untuk to make this happen gitu ya. Ditonton oleh 40.000 fans seluruh dunia gitu, dan ada 50 broadcast kamera di situ, ada 6 RoboCams lagi ya. Iya. Nah, ini mungkin akan makin relevan ini kepada teman-teman Bapak Ibu yang suka nonton bola gitu ya. Ada namanya VAR ya, Video Assisted Referee. Itu di La Liga, di Champions gitu ya. Liga Prancis. Nah, Bapak Ibu sekalian, VAR yang misalnya dinonton di La Liga itu sudah diproses melalui produknya Appear, Bapak Ibu. Ya, bagaimana ini very very challenging skenario. Jadi ada puluhan kamera di dalam satu studio dan itu harus synchronize semuanya dengan satu clock dan very very high quality, karena itu akan menentukan keputusan wasit ya. Dan kemudian bagaimana itu semua bisa diproses secara real time atau dengan delay sangat-sangat kecil. Nah, Appear dengan produk X platformnya, we can deliver that. Ya, jadi ini sudah jadi kepercayaan di La Liga dan liga-liga ini, Bapak Ibu. Nah, ini ada juga extreme e-racing gitu ya. Jadi balapan mobil tapi pakai mobil listrik. Nah, ini tantangannya adalah bahwa ini karena balapan gitu ya, itu di cover sama drone kameranya, kemudian ada mobil lagi juga di sampingnya gitu pakai kamera high speed, high resolution, kemudian pakai
apa? Jadi banyak sources dan ini sangat challenging gitu. Saya sangat banyak motion yang kompleks. Nah, ini juga di-deliver oleh kita X Platform. Nah, kemudian juga di Tokyo 2020 Olympic Games yang lalu juga begitu sama. Jadi ini Intel memakai produk kita untuk deliver di Oculus venues. Jadi orang bisa pakai Oculus itu seperti virtual reality menikmati siaran-siaran dari Olympic Games dengan very high quality low delay. Ya. Nah, jadi satu tantangan lagi di waktu Olimpiade Tokyo adalah Bapak Ibu, ini di-share dari satu customer kami Mobile Links di Swedia, dia pakai alatnya kita. Jadi Mobile Links ini mengcover misalkan di satu venue di Tokyo, misalkan dia pakai jadi dia bilang gini, bahwa connectivity dari tempat venue di Olimpiade itu ke International Broadcasting Center-nya itu 80 km jauhnya itu hanya pakai 2 jalur fiber. Dua jalur. Sementara itu di satu venue itu mereka pakai 10 kamera gitu loh. Kamera yang ini, yang red kamera ini itu yang 4K Bapak Ibu sekalian. Satu 4K itu UHD ya, itu 12 gigabit per second. Dan kalau RAW di uncompressed, apalagi 10 itu 120 gigabit per second. Nah, akhirnya ini harus dikompres Bapak Ibu, dan tapi kemudian bagaimana quality-nya tetap kalau bisa lossless, kita tidak bisa melihat distorsi, tapi juga delay-nya rendah. Nah, akhirnya memakai X platform encoding dan transcoding-nya APIR di broadcast, dan kemudian menggunakan JPEG access yang bisa di cover, ditransmisikan ke Tokyo dengan minimal delay. Dan menariknya, alat-alat kita ini bisa diakses remotely dari hotel room karena waktu itu zaman COVID. Nah, ini menarik bagaimana remote accessibility itu menjadi sangat penting. Jadi timnya Mobile Links tadi ada di hotel aja sebenarnya, di hotel room untuk operasikan ala-ala itu gitu ya. Nah, JPEG Access ini yang teknologi yang misalnya salah satu yang kita adopsi ya, dia mengkompresi dari UHD yang RAW gitu, itu dari 12 gigabit sampai jadi 1,1 sampai 2 gigabit saja. Tapi dengan quality yang visually lossless Bapak Ibu. Visually lossless. Dan sub-millisecond latency. Jadi di bawah di order less than milliseconds gitu ya. Jadi ini sudah kita deliver sebagai produk kita. Jadi tidak salah jika ya saya menyebut ini we are the best in the world gitu ya. Saya bisa katakan. Nah, itu tadi contoh-contoh bagaimana APIR berkontribusi terhadap akselerasi digital transformation globally. Ya. Nah, baru kita masuk kepada layer bagaimana individual and team transformation itu juga make that happens. Nah, Mohon maaf Pak Maurits, izin ya. 5 menit lagi Pak. Baik, siap. Jadi pada akhirnya suksesnya kita itu bergantung kepada best talents yang working di highly experienced teams. Nah, ini contoh beberapa kolega saya yang beberapa ada di tim saya bahkan di foto ini. Jadi kita ada software developer, FPGA, hardware, dan juga kita bekerja dalam tim yang kecil-kecil, 6-8 orang. Nah, ini yang penting bahwa kita highly motivated dan experienced. Highly motivated ini misalkan punya inisiatif dan apa ya, helpful ya. Kita punya role ada 3 ini Bapak Ibu kalau di tim, siap untuk asking for help, offering help, dan receiving help, getting help gitu ya. Jadi jangan merasa malu untuk minta pertolongan. Jadi really simple ideas tapi but that works. Jadi kita bekerja dalam cutting edge teknologi, dekat dengan customer, dan juga makan siang yang gratis ya Bapak Ibu. Ya, ini beberapa contoh foto sejumlah kolega dalam macam-macam event di kerjaan ya, atau setelah pekerjaan sebenarnya tepatnya. Jadi kalau kita starting di APIR,
Jadi dari hari pertama udah langsung diintroduce ke tim gitu loh, yang agile dan ke code base kita. Dalam bulan pertama itu sudah akan berkontribusi kepada rilis dalam secara aktif, dan dalam setahun sudah menjadi core member. Iya. Jadi, nah kalau soal job opportunities ini kita ada summer internship, tapi memang kita fokus di master students ya di Norway. Tapi untuk full time positions sebenarnya open untuk semua applicants dari seluruh dunia. Nah, misalnya ada kolega-kolega dari India misalkan ya, Eropa Timur ya, mereka memang apply dan negaranya, dan kalau memang cocok ya direkrut. Nah, dari Indonesia ini belum ada sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi baik. Jadi demikian saya sudah share bagaimana insight dan experience atau lessons dari Appear yang kontribusi kepada secara transformasi secara korporat dan menjawab transformasi digital secara global, dan itu balik lagi kepada individual and team transformation. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kembali ke Pak Adi.